أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan menuntut ilmu agama serta menunggu salat isya berjamaah. Mudahan duduknya kita ini di Langgar Darul Ahyar ini, di majlis ilmu ini mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, keselamatan, keberkahan di dunia dan di akhirat, dan mudahan Allah selalu mengabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan tentang bab yang ketiga, masalah keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim, daripada kitab Tanqihul Qaulil Hasis Syarah Lubabul Hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqala siapa yang membacalah pula, bukan membaca. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Umai mewahnya balasnya. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, ditulis namanya itu termasuk orang-orang yang baik. As-sadiqin, maksudnya orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang untung. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nama kita itu dicatat ke dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang untung. Tapi membacanya sampai ke hati. Maka hari-hari kita membaca tuh waktu sholat. Ya, waktu sholat, tuntung bacaan, tuntung apa ngarinya, tuntung sholat membaca juga kita. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan orang itu, ujar Nabi, terlepas daripada kekafiran dan kemunafikan. Artinya orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia terlepas daripada sifat munafik, dia terlepas daripada kekafiran. Nah itu. Wa an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il, riwayat hadis berikut ini dari Abi Wa'il. Abi Wa'il an Abdullah ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, man arada ayyunjiyahullahu minaz zabaniyati at-tis'a asrata, siapa yang ingin diselamatkan Allah dari malaikat zabaniyah yang jumlahnya 19 orang. Tahulah pian malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Kenallah pian, kenalai guru di mana pian kenalannya. Nah, Az-zabaniyah khazanatu jahannam, malaikat zabaniyah itu adalah malaikat penjaga neraka jahannam.
Kalian hendak kenalan lawan sidin. Nah, kalian hendak berselfian. Nah, arjuluhum fil ardi, sifat fisik mereka seperti apa? Arjuluhum, kaki mereka itu fil ardi, berada di bumi. Wa ru'usuhum fis sama'id dunya, kepala mereka di langit dunia, daripada tingginya ya ke bahasa kitanya tuh malaikat zabaniyah. Di akhirat tuh kayak gitu tingginya kalau diukur dengan dunia. Wa inna masummuz zabaniyah minaz zain wa huwa dab minaz zaban wa huwa dabku, bahwasanya dinamakanlah malaikat zabaniyah itu dengan sebutan zabaniyah diambil dari kalimat zabni wa huwa dabku, yaitu menolak seseorang tadi. Jadi orang itu dilemparkan ke dalam neraka, ditolak, dilemparkan ke dalam neraka maksudnya. Li'annahum yadfa'unal jahannamina fi jahannamiyina fi qafahum bi aidihim wa arjulihim. Alasan mereka itu dinamakan zabaniyah karena mereka melemparkan orang-orang yang tulisannya masuk neraka jahanam, mereka pegang akan ini burit tundun mereka ini. Nah, dipegang ubun-ubun mereka, maksudnya dipegang dengan tangan dan kakinya dipegang tuh, lalu dilemparkan. Oh my, seram benar tuh. Jadi dikuti itu, ditarik, dihanggusakan. Karena manusia kan halus, dikuti ininya aja langsung dihanggus. Nah, dengan tangan mereka dan batis mereka, disepaknya tuh bang, ada yang disepak gitu deh, ada yang dikuti pakai tangan. Nah, di smackdown. Wa adaduhum tis'ata asyara malakan wa adaduhum tis'ata asyara malakan, jumlah mereka 19 orang malaikat. Jadi malaikat zabaniyah itu 19 orang. Kama ahbarallahu ta'ala jalika, sebagaimana Allah sudah menghabarkan tentang hal itu fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Muddatsir ayat 30. Surah Al-Muddatsir itu surah yang ke-74 ayat 30 berbunyi alaiha tis'ata asyara, pada neraka jahanam ada 19 orang malaikat. Jadi ada dalilnya di dalam Quran. Yatasallatu ala ahliha bil ajab, dia keras, malaikat jabaniyah itu keras terhadap penghuni neraka dengan menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Mereka malaikat zabaniyah jumlahnya 19 orang. A'adzanallahu minal jami' bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Mudahan Allah melindungi kita dari 19 malaikat zabaniyah tadi dengan berkat membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya berapa, Bu? Bismillah, bismi, ba, sin, mim, 3 sudah. Allahnya alif, lam, ha, 4, 3 tambah 4 berapa? 7 sudah. Ar-Rahman, alif, lam, ra, 7 tambah 3 10. Ha, mim, nun, 3 berarti berapa? 13. Ar-Rahim, ulang, alif, lam, ra, 13 tambah 3 berapa? 16. Himnya ha, ya, mim, 3, 19. Jadi 19 huruf itulah kalau kita baca dengan sampai ke hati, maka insya Allah akan terlindung dari malaikat zabaniyah yang 19. Karena itulah bagus benar dibacanya sampai ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Maka waktu sholat tuh ya, kalau sering kita membacanya, tinggal lagi ingat lawan kadanya. Kadang-kadang membaca pikirannya ke lain. Allahu Akbar gitu dah. Tiba-tiba salamnya aja yang ingatnya. Nah, waktu salatnya tidak ingat. Tapi untung pian pergerakan pian pas sejak lawan imam gitu dah. Itu anehnya. Untung masih ada imam. Coba lawan imamnya kada ada, Pak. Betunjul-tunjulan nih, datang seikung, betunjulan orang sikong itu menjejer, imamnya jerinjer. Betunjulan, sikung datang nih. Yang sikungnya pulang datang. Kamu jadi imamnya.
Aku kada bisa ya, aku kada ada izin dari guru ya. Main. Nang sikung pulang datang nih. Nah, yang sikung datang sekalinya bebaju gamis nih. Rasa iya sudah jarang jadi bubuhannya nih. Iya nih cocok sudah jadi imam nih. Karena dia ini lawas begawi di Mekah. Jadi sopir bis. Nah, itu. Kan orang Arab biasanya begamis. Rasa iya ditunjulnya. Lah kasih ikam ajakin jadi imam ya. Awas kamu kada mau ya. Oh, ikam sudah pakaian pidana hak ya. Mau kada mau kada aku kada mau ya. Suara aku parau ya. Ada, kalinya ada yang jaga. Awas kamu kada mau ya, aku pukul kamu. Wah, mau kada mau itu maju. Nah, jadilah dia imam. Wah. Sekalinya jadi imam membaca surah. Sebelum berdiri jadi imam kan biasanya kan orang berucap nang apa? Istawu kan gitu. Kalau di Makkah kan sawu. Nah, gitu aja. Lalu ya jadi imam tadi berucap sawu ya. Nah, lalu ujar jamaah nih bingung nih ujar jamaah nih. Apa juga sih di sponsor berjualan sawu aja. Hanya mendengar kan iya berucapnya sawu aja. Sawu ya nah, gitu. Sudah sekalinya maju jadi imam. Allahu Akbar gitu aja langsung. Aliran mana nih kena beda ya. Orang patah di Makkah ya kan. Langsung Allahu Akbar gitu. Kada berniat lagi langsung Allahu Akbar. Sekalinya kada baca bismillah langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Perasaan mau sudah istilah. Orang patah di sana gitu. Sampai waladhdallin. Langsung jemaah berucap amin. Ujar makmum, wah mantap nek. Bisa kada bisa gua nek, padahal bisa banget. Wah, kisahnya aja kada bisa. Wah, ini mantap banget imamnya nek. Lalu pas membaca surah mulai nek, tegangnya luar biasa. Orang kada pernah jadi imam. Gamisnya beguyang padahal dipasangin kada ada. Gamisnya beguyang benar dipasangin kada ada. Beguyang benar dipasangin itu bajunya. Wah tegang setengah mati. Orang bisa jadi imam. Sekalinya membaca surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يغض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lalu separuh yang amin Bempat aja ya makmumnya. Jadi yang berdua amin. Yang berduanya kada bingung dilema nih makmum. Hendak ma'aminakan awalnya aro'ai. Iya kalau hendak kada ma'aminakan iya waladhdallin gitu kan. Kan sedang aja tak. Orang kada bisa jadi imam. Nah, tegang juga lah. Nah, itu tegang. Jangan itu yang biasa jadi imam mungkin kadang-kadang tegang gitu teh. Nah, itu. Ya kayak ibaratnya tuh sama aja tuh dengan banyak yang lainnya gitu. Jadi kembali kepada bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya wajib tuh lah, mazhab Syafi'i wajib membaca bismillah di dalam salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min jambih. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang mana itu yang dimaksudkan oleh Nabi? Lalu diperjelas oleh pengarang kitab ini, wal muradu as-sagair, maksudnya dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil diampuni dengan membaca bismillahirrahmanirrahim sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ija kuntum, jika kalian bangunan dari suatu majlis, di majlis manapun kalian asalnya dudukan. Artinya pian duduk dimanapun tempat, ketika pian hendak berdiri, pian membaca akan kalimat ini. Apa keuntungan yang pian dapatkan? Yaitu Nabi nih, ija kuntum, ujar Nabi, apabila kalian berdiri, Pakulu, maka kalian bacalah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apalah pian? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana aja tadi ingat? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallam lah, kada wasallim. Sholat tadi sallallahu jadi wasallam. Kalau sholli wasallim gitu. Kalau sholat wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi pada waktu pian selesai berpenderan, apakah misalnya lawan kawan dudukan ya, kalau di tempat manapun, di majelis ilmu ataupun bukan. Ya lah, waktu pian di teras rumah kah, baca ini pas hendak berdirinya, sebelum berdiri maksudnya tak. Jadi pian baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apa keuntungannya? Nabi melanjutkan perkataannya, fa innan nasa, bahwasanya manusia yang dudukan di situ, ija igtabukum, apabila mereka ingin menggibah kalian, menyambati kalian dari belakang, gitu deh. Yamna'uhumul malaku andalika, maka malaikat akan mencegah orang tersebut daripada menggibah kalian atau menyambati kalian. Nah itu artinya kada jadi tiba-tiba pikirannya ke lain. Model kada jadi hendak menggibah, artinya menyambati orang gitu lah. Nah itu keuntungannya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang keempat, ujar Nabi, 3 sudah nih yang kita. Pertama, manfaatnya membaca bismillah, mengapa nama kita dicatat termasuk orang yang untung, terlepas dari kekafiran dan kemunafikan. Yang kedua, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, dosa kita yang bahari diampuni. Dosa apa? Dosa kecil. Yang ketiga, keuntungannya kalau kita bangun dari suatu majelis, tempat dudukan dimanapun kita berada, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ketika kita hendak berdiri bacaan itu, manusia yang dudukan itu pas sudah kita tinggalkan, dia tidak akan menggibah kita, atau manusia yang lain tidak akan menggibah kita. Kalau menggibah juga berarti kan kesalahan dari dirinya. Maka orang al-muslim ahul muslim. Orang Islam itu kan bersaudara dengan orang Islam yang lain. Kalau bersaudara kayak apa? Tidak mau menyambati, tidak mau menjatuhkan kehormatan orang. Itu aja. Mudahan kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang keempat. Nabi bersabda, ija jalastum majlisan, apabila kalian dudukan di majlis manapun, artinya di tempat pian duduk dimanapun, sama ada di kantor, di rumah, ataupun di majlis ilmu, di Langgar Darul Ahyar ini misalnya pian dudukan. Ayyam majlisin kana, maksud perkataan Nabi diperjelas oleh pengarang kitab ini. Ayyam majlisin kana maksudnya dudukannya dimanapun keadaannya berada dia tadi. Apa selanjutnya ujar Nabi? Pakulu, maka kalian bacalah kalimat ini. Nah, jadi apabila kita dudukan nih, baca kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama kayak tadi juga gitu. Sama. Tadi kan pas hendak berdiri. Kalau ini waktu sedang duduk,
dudukan. Nah, kita baca tadi, sudah kita baca biimbai tadi. Fa inna man fa'ala jalika, bahwasanya orang yang melakukan hal itu artinya membaca doa tadi bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wakkalallahu bihi malakan, maka Allah akan menugaskan seorang malaikat untuk menjaga orang tersebut, yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabukum, yang akan mencegah manusia yang lain daripada menggibahnya atau menyambatinya, sehingga manusia tidak berani menggibahnya atau menyambatinya. Pas waktu berhadapan kedua nih ya, kalau pas di belakang ai celocos gitu deh. Ya, kadang-kadang kalau berhadapan itu kan orang sudah siap nih, artinya merekam bahaya nih tuh, bisa masuk penjara nih tuh. Nah, itu. Jadi hati-hati. Kita jaga lidah kita masing-masing. Ya, kalau apalagi kita orang berilmu, ya kalau apalagi kita orang biasa misalnya, sama aja. Kita jaga lisan kita masing-masing untuk keselamatan kita, untuk sekira rezeki kita mudah dan lancar gitu. Karena kalau enggak menggawi dosa, insya Allah mudah, segala apapun mudah. Itu diantara keistimewaannya. Nah, ini hatta la yaktabukum waqad najma, habis sudah. Jadi bacanya itu aja nah, 3 nang nyata dulu, 4 lah, 4 hadis sudah kita pelajari. Waqad nadama ba'du ahlil ilmi, sesungguhnya pernah maulah syair sebagian orang-orang yang berilmu. Radhiyallahu an, semoga ridha Allah kepada mereka. Al-masaila, tentang beberapa permasalahan, allati tusannu tasmiyah fiha, yang disunatkan kita membaca basmalah di waktu melakukan sesuatu tadi. Maqala, penyair mengatakan. Nah, ini yang disunatkan membaca basmalah nih waktu apa aja. Di sini beliau diantaranya menjabarkan panjang lebar dengan teks syairnya. Kalau orang itu baulah syair, pakai bahasa Arab, orang itu menguasai bahasa Arabnya itu luar biasa. Kenapa? Karena maulah syair itu lebih sulit dibandingkan kita berbicara biasa gitu. Kayak orang bepantun, ya kalau bepantun lebih sulit kalau dibandingkan berbicara seperti dia biasa. Karena menentukan huruf akhirnya tuh harus sama kan gitu. Nah, itu orang-orangnya saja yang bisa melakukan hal tersebut. Kayak orang bermadihin kepintaran dia di dalam maulah nadanya tadi. Ya kalau maulah kalimatnya sekira akhirannya sama sehingga menarik gitu ya, model pantun ya, modelnya kayak gitu Cuman kalau yang ini biasanya pertengahan akhir syair dengan yang belakangnya itu paling kadang sama. Misalnya kalau yang di sini lam berataan nih hurufnya sama gitu Ada yang belakangnya aja sama, ada yang tengah lawan belakang sama hurufnya. Nah, kita langsung kepada membahasnya. Wa tasmiyatur rahman nidalla jalaluhu lana syuri'at fahris alaiha wa awsili kadil akli wa syurbil lajaini tajammula wa ghaslin biha halat tahuri li ghasili wa inda rukubin zafi syar'i fi'luhu alal barri au fil bahri summa lidahili ila masjidin au baitihi wa lilubasihi wa naj'in wa ighlaqin libabil manazili. Paham lah Bu? Udah paham aja. Kita baik maknanya aja, ialah yang intinya yang kita ambil. Panjang nih Bu, kalau membacakan kalau terlambat pulang. Nah, kita langsung maknanya aja. Wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluhu lana syuri'at fahris alaiha wa ausili. Syair yang pertama maknanya adalah bahwasanya membaca bismillahirrahmanirrahim
Ar-Rahman itu adalah nama Allah Jalla Jalaluh, yang besar sekali kebesaran Allah. Besarnya Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena apapun yang di alam semesta ini kecil gitu kan. Lana syuri'at fahris 'alaiha wa ausili. Kalian disyariatkan membacanya. Membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalian harus semangat membacanya tadi. Wa ausil, dan kamu sambung terus membacanya di dalam perkara apapun. Nah, kaminya pian tenang, pian nangganal awak aja kedua di lawan cecak ya. Kajil akli. Ada bapak gue itu masih kecil gue, semalam di masjid Kanjul digaulun tikus. Parah lagi. Kenapa masjid ada tikusnya? Yang anuan tadi, yang tukang anunya melihat juga liwat jalan deh. Oh mah, eta kaji tuh apaan itu? Itulah kita lihat kenapa yo kita nanggana Allah takutan hanas. Nah, hanya itu tak buat, belum nanti siksaan kubur, belum nanti di neraka itu ularnya ganal-ganal, nah takutan kita. Nah itu. Kajil akli, contohnya apa yo yang disunatkan membaca basmalah, yaitu pada waktu hendak makan. Wasyurbi, dan di waktu pian hendak minum. Bismillahirrahmanirrahim, itu yang pian baca gitu tah. Jadi waktu pian hendak makan bismillahirrahmanirrahim. Setan itu kalau mengikuti orang yang beriman, setannya itu belangsing binti kurus gitu kan. Lalu kenapa? Karena orang beriman membaca bismillahirrahmanirrahim. Nih banyak lah apa nih? Nah, wah ada nyamuknya. Kayak apa kan tukang maulah nih. Nah, tapi boleh aja lah diminum, boleh aja, namun jangan mau. Nah, ya waktu meminumnya, nah ini aja nah minumnya. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu makan dan minum, pian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alladaini tajammula, yang mana kedua hal itu adalah sesuatu yang bagus. Jadi kalau sesuatu yang bagus itu pian baca basmalah. Wa ghaslin biha halat tahur li ghasili, dan pada waktu pian mandi keadaan untuk bersuci, sama ada pian mandi wajib atau mandi sunat, membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu pian mandi wajib nih, mandi sunat nih, baca bismillahirrahmanirrahim. Ternyata waktu bertetapas kah? Kadang-kadang kita nih bertetapas pakai mesin apa tuh? Mesin banyu, mesin cuci, jangan pakai mesin cuci nih tuh. Nah pian itu sebelum pian memasukkan rinsonya, ya kalau itu basahi dulu dengan air. Jadi diaduk dulu dengan air tadi, karena membersihkan akan pakaian itu adalah dengan air yang suci. Kalau pian sudah campur rinsonya berdahulu, airnya sudah mustakmal bercampur. Kalau tuh sudah campur, salah pian kayak gitu. Jadi pian anu dulu lah, basuh dulu dengan air putih biasa aja dulu, diaduk ya kalau, kemudian hanya dibilas boleh, nah dibuang dulu itu tak, kemudian dicampuri rinso pulang, lalu kasih banyu pulang. Nah yang kedua tuh kada jadi jadi yang pertama itu merata dulu sekira kena, maka dulu guru aja buat langsung rinso, nggak apa-apa gue yang dulu ketidaktahuan tidak apa-apa, tidak ada dosa gitu tah. Yalah ketidaktahuan. Nang budi aja gitu. Sama pian hendak mandi wajib, mandi sunat ya kalau basahkan dulu sebukuan awak tadi dengan air tadi, semuanya sudah kena sambil berniat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari anjami badani padali taala, sudah kena berataan, baru kita pakai
sampo ya kalau buat rambut gitu teh, jangan buat awak sampo. Nah, gitu lah. Kemudian sabun. Gitu caranya gitu lah. Nah, jadi maka kalau sudah sabun berdahulu berataan tuh sudah apa kan lengket-lengket gitu tah ya Allah. Nah, itu. Jadi seperti itu caranya gitulah supaya bujur-bujur bersih. Jadi waktu hendak mandi wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kamar mandi baca bismillahirrahmanirrahim. Wa inda rukubin jajapis syar'i fi'luhu alal barri au fil bari summa lidahili ila masjidin au baitihi walilubsihi wa nas'in wa iglakin di babil manazili. Wa inda rukubin, dan ketika kita hendak naik tunggangan, hendak naik sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim. Itu jajapis syar'i fi'luhu, boleh menurut agama melakukannya tadi, membaca basmalah. Alal birri pada waktu naik kendaraan di darat, alal barri pada waktu naik kendaraan yang ada di darat, au fil bahri atau di laut. Asumma lidahi ila masjidin, kemudian ketika kita hendak memasuki masjid baca basmalah. Hendak akad nikah baca basmalah juga. Yalah, guru ulun betakun guru kan kadang-kadang ada orang nih pas sudah selesai akad nikah sekalinya lakiannya sarik langsung mencerainya. Apakah perempuan itu menjalani masa iddah? Kan belum ada pencoblosan. Nah, nggak ada yang namanya masa iddah. Sekalinya mantan yang pacarnya deteng lagi dah kawinnya lawan unda jajarnya. No, rezeki mantannya adalah nah itu. Putus cinta itu sakit lah bu, menyakitkan kah kadang? Putus cinta itu tidak menyakitkan boy. Yang sakit itu habis putus tetap cinta. Nah itu yang menyakitkan gitu. Ya, putus cinta nggak sakit, tapi kalau sudah putus masih cinta, nah itu yang menyakitkan. Nah, jadi summa lidahilin ila masjidin, kemudian ketika hendak memasuki masjid, ya juga tuh baca bismillah. Masuk langgar kak, baca bismillah. Au baitihi, atau masuk ke dalam rumah, baca juga bismillahirrahmanirrahim. Walilubsihi, atau ketika pian mau memakai pakaian, baca juga bismillahirrahmanirrahim. Wa nas'in, waktu memacul pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim waktu memacul pakaian tadi, bismillahirrahmanirrahim. Wa iglakin libabil manazili, dan pada waktu hendak menutup pintu rumah. Jadi pada waktu menutup pintu rumah, bismillahirrahmanirrahim. Syaitan tidak akan masuk. Kalau kita waktu menutup pintu rumah, waktu menutup jendela, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Waktu menutup pintu WC yalah pintu kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim. Waktu menutupnya itu nggak akan masuk nih tuh setan. Maka setan itu dasar ketujuh itu WC sebagai tempat tinggalnya. Maka pulang nih yang bahaya tuh lo sudah di WC, lawas pulang ya kalau bapaan kah bewirit kah ada tahu juga. Sekalinya mulai HP. Makinnya belawas gitu deh. Wa itpa imisbahin, apalagi yang disunatkan waktu memadamkan lampu. Jadi waktu memajahi lampu bismillahirrahmanirrahim. Itu pian baca bismillahirrahmanirrahim. Wawat halilatin lahu, dan di waktu menjima akan pasangannya. Jadi waktu cucuk pemilu tadi, waktu membunuh Yahudi, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mainnya, jangan rahatan main, bismillahirrahmanirrahim. Jangan itu, ada boleh. Jadi waktu hendak mulai, sebelum main ya lah. Nah, itu kan usah dibayangkan itu. Nah. Wasu'udi mimbarin, dan di waktu naik ke atas mimbar. Jadi si khatib naik ke atas mimbar, bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Khairi hamili, dan di waktu membawa Quran sebaik-baik kitab. Jadi waktu membawa Quran, bismillahirrahmanirrahim. Atau membawa kitab biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kitab agama, bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Apalagi watabmi di mayitin, dan waktu memejamkan mata mayit, bismillahirrahmanirrahim. Boleh itu, jangan dicatuk matanya berapa jamnya. Jangan itu deh. Dipukul matanya.
Summa pillah dija'luhu, kemudian sunat membaca basmalah di waktu kamu letakkan jenazah tadi ke dalam liang lahat. Jadi waktu membacanya, nah pian baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Hurujim minal mirhat, kemudian sewaktu keluar dari WC baca Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah keluarnya gitu, jangan di dalam WC-nya gitu. Jadi sesudah keluar Bismillahirrahmanirrahim. Summa lidahili, kemudian ketika hendak masuk WC. Jadi ketika hendak masuk gitu, tapi belum masuk, nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah aja, Bismillahi gitu. Allah doanya Allahumma jannibna syaiton. Itu doa orang pemain cucuk pemilu. Apa doanya Bu masuk ke WC? Allahumma laka sumtu. Kacau lagi. Parah lagi. Aduh. Apalagi ibu-ibu sudah ya Pak doa masuk WC. Kisahnya benar ya. Wa inda ibtida'in lit tawafi bi Ka'batin, dan ketika pian hendak memulai tawaf mengelilingi Ka'bah. Kan kalau orang tawaf tuh mengelilingi Ka'bah baca Bismillahirrahmanirrahim itu sunat. Mengelilingi pasar guru sunat. Dikit lagi nah 2 bait lagi nah. Laha syarafur rahmani tasrifa adili, padanya itu memuliakan Tuhan yang mulia yang adil. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kita memuliakan Tuhan yang mulia dan adil. Wa inda wudu'in, sunat membaca basmalah ketika pian hendak berwudu, baca basmalah. Summa inda tayammumin, kemudian ketika pian hendak tayammum Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahrin, dan pada waktu pian hendak menyembelih hewan kurban Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Bismillah Allahu Akbar. Wajib maka kamu lazimi dan biasakan hal itu, lazimi. Palkal habibil muasili, sebagaimana Nabi Muhammad terus menerus membaca basmalah. Wa ba'da salatillahi, kemudian setelah bersalawat kepada Allah, wa summa salami, kemudian setelah bersalawat, kemudian setelah mengucapkan salam alal Mustafa, kepada Nabi Mustafa al-Muhtar, Nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad. Jadi mudahan rahmat Allah gitulah, keselamatan dari Allah, maksudnya gitu. Selawat Allah itu maksudnya rahmat Allah. Salam ini keselamatan dari Allah. Alal Mustafa, kepada Nabi Muhammad yang Mustafa, Nabi pilihan. Al-Muhtar, bujur-bujur pilihan. Khairil abadili, sebaik-baik orang yang istimewa. Nah itulah diantaranya amalan yang sunat dibaca ketika kita hendak melakukan suatu kebaikan. Bacalah yang baik-baik tadi, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan pelajaran kita ini di malam ini mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, keselamatan. Mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan berkat kita menuntut ilmu, mudahan Allah mengabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudahan Allah tetap memanjangkan umur kita sehingga kita bisa lebih memperbanyak melakukan amal kebaikan, amal saleh, bijahin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min alina Rasulullah alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.